Oke, dah. Nih, langsung aja, nggak apa-apa ya. Langsung nggak usah, nggak apa-apa. Nah, oke, 大家好，欢迎在我们的中文课 ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan membaca teks tentang Tokyo ya. Tokyo alias Tongjing ya. Halo Kak Jaya Mulia, ni hao. Halo Kak Set Story, ni hao. Nah, kita sekarang mau baca dari awal. Baris pertama ya. 是日本首都，同时也日本政治、经济、文化、交通等各方面的中心ya. Nah, artinya adalah ibu kota Jepang sekaligus Jepang punya pusat politik, ekonomi, budaya, traffic dan lain-lain macam-macam bidang lainnya ya. Lainnya itu ya. Halo Kak Ernawati, ini hao ya. Jadi macam-macam bidang adalah kefangmian, lainnya ya. Nah, jadi Chongqing adalah pusat, Zhengzhi politik, Jingji ekonomi, Wenhua budaya, Jiaotong traffic ya. Tongshe sekaligus, Shoutu artinya ibu kota ya. Nih. Oke. Kita baca dari awal, diulang lagi. Dongjing 是日本首都，同时也日本政治、经济、文化、交通等各方面的中心ya. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi Jiaotong itu lalu lintas ya, traffic ya. Jingji ekonomi, wenhua budaya gitu. Jadi日本itu Jepang, Dongjing itu Tokyo ya. Oke. Nah, halo Kak Riki, Kak Rio, ni hao. Sekarang aku akan lanjut ke bagian selanjutnya ya. Dongjing. Châu Quý Tờ城市 kota metropolis di sekitar Tokyo. Nah, tahu Dongjing. Sebentar ya teman-teman. Ya Pak, iya Pak, iya Pak. Oh iya. Iya nggak apa-apa, aku ini nggak ya.
kembali lagi. Tadi ada tamu sebentar ya. Nah, oke. Jadi kita akan balik lagi ke tempat ini ya. Jadi Tao Tong Jing apa ini? Coba. Tao Tong Jing Lai Shang Pan. She Tong Jing. Kok ini? Tong Jing. Setung Jing. Nah, apa ini? Sampai sana untuk kerja, bikin Tokyo. Nah, oke. Nah, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silahkan ya di chat di kolom komentar. Oke? Nah, mari kita lanjut ya. 东京周围的城市到东京来上班。是东京. Nah, kota-kota yang di sekitarnya Tokyo sampai ke Tokyo buat apa? Shangpan. Shangpan artinya pergi bekerja ya. Nah, Zhouwei artinya di sekitar. Chengshe kota ya, kota metropolis ya. Dongjing tadi Tokyo. She Dongjing ya, membuat. She Tokyo ya kan, menyebabkan. She yang ini ya kan. Ini she artinya bikin, menyebabkan atau membuat. Membuat sesuatu, membuat, menyebabkan. Dongjing menyebabkan Tokyo. Kenapa nih teman-teman ya? Dia menyebabkan, nah, trafficnya那个周围的交通是 atau rang dongjing gitu. Ini diganti rang juga bisa. Rang artinya menyebabkan juga ya teman-teman. Jadi she ini bisa diganti rang gitu. Oke. Rang dongjing menyebabkan Tokyo gara-gara 周围的城市的交通是 atau rang dongjing 还是 rang dongjing 中心拜天. Nah, Chongqing itu pusat Tokyo ya kan. Tokyo punya pusat siang bolongnya ya. Pai Tian siang bolongnya. Re Nao ya, Re Nao artinya ramai. Fei Fan banget. Jadi Fei Fan tuh banget ya artinya teman-teman. Thank you ya teman-teman yang sudah bantu Lause tap-tap layarnya. Thank you Kak Petit ya. Nah, jadi因为周围的城市到东京来上班，所以让东京的中心白天
re nao fei fan, ya, artinya karena kota-kota di sekitar ke Tokyo atau Tongjing untuk pergi bekerja, ya, lai pan rang Tongjing menyebabkan Tokyo punya pusat, Chongqing pusat, pai tian re nao fei fan, ya, di siang bolong sangat ramai banget, ya. Nah, thank you Kak Mesin Waktu yang sudah follow kami, ya. Jadi re nao ramai, fei fan banget, ya, banget. Oke. Tongjing she现代的大都市, ya. Jadi yang ini itu tidak dibaca to, ya, tapi tu, ya. Nah, thank you Kak Bram yang sudah follow kami, ya, di hao-hao.mandarin, ya. Tatushe, ya. Jadi Tatushe ini kota besar, ya, teman-teman. Nah, jadi Tokyo adalah kota besar yang modern. Nah, jadi Xiantai adalah modern, ya. Tongjing she Xiantai de Tatushe. Nah, artinya Tokyo adalah ibu kota besar yang modern, ya. Nah, kalau ini Hanzi yang ini dibaca tu bukan to, artinya adalah kota, ya. She Chengshe de she adalah kota juga, ya, teman-teman. Jadi begitu. Ini aku hapus, ya, teman-teman. Yosing Inye. Jadi musik menyebar luas, ya. HP juga shouji. Yosi dan komputer games, ya, computer games.
很多年轻人喜欢的东西, artinya dan hal-hal lain yang anak-anak muda sukai ya. Nah, jadi 很多年轻, nah artinya dan banyak anak-anak muda menyukai 喜欢的东西, punya barang ya. Jadi dan barang-barang 东西 yang anak-anak muda 多年轻人 sukai 喜欢, begitu ya penjelasannya. Oke. Jadi 流行音乐、手机、电子游戏和多年轻人喜欢的东西. Artinya musik terkenal, HP, games komputer, dan hal-hal yang anak-anak muda sukai. Tadi ya, aku udah bahas frase yang terakhir ini. Nah, lalu selanjutnya 从这开流行的. Jadi dari sini mulai menyebar. Jadi liu xing itu bukan cuma terkenal artinya ya, tapi menyebar, spread, verb ya. Jadi begitu. Oke. Oke deh teman-teman ya. 10 menit ini terakhir kita akan buka Q&A. Kalau nggak ada, aku akan menyediakan pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman bisa jawab. Kalau teman-teman menyimak tadi ya, kalau teman-teman screenshot teksnya halaman demi halaman ya. Jadi nomor 1. 东京市怎么样的市? Dongjing itu adalah kota yang bagaimana ya? Kota she yang te bagaimana? Nah, ini kalau mau di translate satu-satu ya begini ya. Nah, jadi she kota, yang te yang bagaimana ya. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Lausnya boleh diajarkan pelafalan se 4 dan se 10 Lausnya sesie. Iya, boleh banget Bram, thank you ya sudah bertanya sama aku. Nah ini jadi se 4, ini se 10 ya. Nah kalau S dan I itu bacanya bukan si ya. Pinginnya SI tapi bacanya bukan si ya.
Tapi ini bacanya se gitu ya. Nah, SEU gitu ya. Nah, kalau SHI pinginnya seperti ini 10 ya, yang ada tanda plus sebagai hancurnya doang. Nah, itu bacanya she gitu ya. Habis she gitu ya. Ada y-nya gitu ya, Kak Bram. Nah, semoga menjawab ya. Nah, ini pinyin S dan I-nya jangan dibaca I ya. Kalau I ketemu S dalam pinyin, I-nya jangan dibaca I banget. Tapi ketika ketemu S, I-nya harus dibaca E ya dalam pinyin begitu. Oke? Nah, thank you Kak Suka makan ya. Semoga makin banyak makanan lagi yang dicoba ya sama Kak Sukanya makan. Oke, biar wisata kuliner berkah terus. Amin. Ya. Nah, terus apalagi ketika Z yang ketemu sama I dalam satu hanje ya. Nah, I ketemu Z itu bacanya sekali lagi ini bukan I lagi, tapi E ya. Z ketemu I bacanya C. Kenapa bacanya C bukan Z ya? Z kan dibacanya C ya di sini. Kalau di aturan Mandarin pinyin itu kalau Z dibacanya C. Berarti ada penekanan pada Y, pada she ya lao she. Iya betul. She ada rada monyong dikit she gitu, ya kan? Kalau SHI seperti ini. She gitu. Oke ya. Nggak usah pakai nada dulu ya kalau mau belajar pakai pelafalan PPMV yang benar ya. Soalnya kalau nada lebih susah lagi teman-teman ya. Ini kan she gitu kan, nggak merhatikan nada she gitu ya. Nah, tapi kalau merhatikan nada ini she gitu, naik kan nadanya. Ini nada kedua ya, ti in ya. Nah, gitu. Demikian juga ZHI ya. Sekali lagi aturannya Z dibaca C ya. Z dibaca C. Thank you Kak Bram yang sudah ngirim gift. Semoga menjawab ya. Jadi kalau ada apa-apa tanya aja. Sekali lagi Z di peraturan Mandarin itu selalu dibaca C ya. Ceh gitu ya. Nah, I ketemu Z sekali lagi itu harus dibaca E gitu ya. Jadi ini ZHI dibacanya C gitu ya. Thank you Kak Bram, berkah selalu ya giftnya. Oke, ZHI dibacanya C gitu ya. Nah, terima kasih Kak Bram untuk giftnya. Semoga berkah selalu ya. Nah, terus C bedanya sama ZI C. Nah ini C gitu ya, C gitu ya, seperti lebih dimonyong sedikit C, ada napas sedikit C gitu ya dalam pinyin ZHI ya. Nah demikian pula dengan C ketemu I ya. Ini I-nya lagi-lagi kalau ketemu C dibaca C ya. Nah, terus kalau CHI gimana? C ya. C lebih dimonyongin lagi. C tapi tetap I ketemu C. Jadi bukan I lagi bacanya tapi E. Oke? Nah. Jadi I kalau ketemu C, kalau ketemu Z, kalau ketemu S, kalau ketemu R, jadinya I dibacanya E gitu ya. Wo si huan ing yu. Nah, bukan si huang ya, si huan, bukan si huang ya Kak Bugis. Nah, kalau suka bahasa Inggris bukan di sini tempatnya.
Tapi di sini bisa sih kalau mau belajar Mandarin pakai bahasa Inggris dulu ya. Soalnya kan ada beberapa pola kalimat Mandarin, seperti adjektifnya itu harus di depan noun atau kata benda seperti bahasa Inggris. Thank you, thank you, thank you. Tuh tadi siapa yang tap-tap layar ya? Anton Budi ya namanya ya. Nah, iya, thank you ya yang sudah kirim tap-tap layar. Pak Usa katanya kalau liburan ke China bertanya pada wanita dengan panggilan Xiaocie pada marah. Xiaocie. Xiaocie. Nah, itu Xiaocie itu biasanya dipakai untuk gadis-gadis di Singapura, Xiaocie kayak gitu kan. Tapi kalau Cina mendingan jangan panggil Xiaocie ya, teman-teman. Gitu. Ya. Nah, kayak gitu. Oke. Thank you Kak Sylvia yang sudah bantu tap-tap layarnya. Nah, jadi ini ya, keempat konsonan ini ya yang ketemu I, jadinya I-nya harus dibaca E gitu ya. Oke. Nah, tadi kembali lagi ke pertanyaan ini. Kalau teman-teman perhatikan, nah thank you banget Kak Sylvia yang sudah bantu kirim gift. Semoga berkah selalu ya. Jadi teman-teman tadi yang sudah memperhatikan dan menyimak teksnya yang aku sudah hapus ini pasti tahu jawaban dari pertanyaan ini ya. Dongjing she zhenmeyang de she ya. Tokyo, Dongjing adalah kota yang bagaimana ya. Aku coba jawab di sini ya. Kalau teman-teman ya belum ada yang jawab, ini jawabannya. Jawabannya bisa xian tai de she ya, xian tai de she atau xian tai de da du she ya, yang artinya kota besar yang modern gitu. Kota besar Tatu She yang modern Shentai gitu ya. Thank you Kak Yulinda Moha yang sudah bantu follow kami ya. Nah, kita punya Instagram juga howhow.mandarin. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk follow IG-nya juga ya teman-teman. Kalau teman-teman punya Instagram, kalau nggak punya gimana mau follow? Ya, Guanju Zenmeiya, Ruko Niman Meyo IG, ya kan? Nah, inilah jawabannya. Xiantai de tatu she ya. Nah, kalau ada pertanyaan lagi silahkan teman-teman boleh pasang komen ya. Nanti aku akan coba menjawab sebaik-baiknya. Oke. Dongjing she shenme de zhongxin. Tokyo adalah pusatnya dari apa? Ya. Pusatnya dari apa tadi teman-teman? Ada yang bisa jawab?
Nah, ya. Ini jawabannya. Untuk basic ketika ditanya namamu siapa, jawabnya adalah Woshe Sylvia atau Wociao Sylvia ya, Kak Sylvia. Wah, makasih ya Kak Bram yang sudah bantu Lause menjawab. Sorry banget tadi aku belum sempat baca. Nah, ini untuk jawaban dari Kak Sylvia aku tulis di sini ya. Untuk jawaban dari Kak Sylvia aku tulis di sini. Wo She Sylvia atau ya Wo Jiao Sylvia di sini ya. Nih, saya adalah Sylvia atau saya dipanggil Sylvia ya. Nah, ini teman-teman. Oke, silahkan di screenshot Kak Sylvia ya. Nah, oke ya. Nah, ini untuk nadanya ya, Wo Jiao Sylvia atau Wo She Sylvia. Oke. Oke, silahkan ya. Oke deh kalau begitu ya. Thank you ya teman-teman yang sudah mampir, yang sudah bantu Lause tap-tap layarnya, yang sudah bantu Lause kirim gift. Semoga berkah selalu ya. Mohon maaf kalau jika ada salah-salah perbuatan, kalau misalnya Lause telat jawab atau ya nggak kebaca mungkin ya. Nah, mohon maaf sekali ya, tapi aku akan berusaha sebaik-baiknya menjawab pertanyaan teman-teman ya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, Tongqing Shesheme de Chongxin. Ini jawabannya sesuai teks tadi. Kalau teman-teman perhatikan Chengzhi, Wenhua, Jingji, He, Jiao Tong ya. Artinya apa teman-teman? Masih ada yang ingat? Nah, artinya ini politik ya. Nah, ini budaya, Wenhua, Jingji, ekonomi, Jiaotong itu traffic, lintas ya. Lalu lintas. Oke. Nah, silahkan ya. Oke, then thank you so much for today teman-teman ya. I hope you enjoy this live. Kalau begitu aku pamit undur diri dulu ya. Xie Tajia. Woman Xingji Ujian. Belajar grammar tensis Mandarin. Nah, seiring kita belajar teks bersama, semakin teman-teman akan belajar secara otomatis ya. Grammar dan tensisnya. Seperti tadi ya. Nah, misalnya ada te ya. Berapa dulu, apa dulu ya, nanti aku jelasin seiring berjalannya teks cerita. 再见大家，谢谢。